Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini adalah cek dia apakah dia jodohmu ya. Kira-kira kalau ini ada, berarti inilah jodoh yang tepat untukmu. Ya, kita bicara secara dari mental ya, kepribadiannya. Kalau kamu mau mencari ciri fisik, bisa kalian buka di playlist, ada ciri-ciri fisik sudah saya readingkan ya beberapa bulan lalu ya. Bisa kalian lihat di situ ya. Jadi sekarang ini ciri-ciri kepribadiannya. Kalau ini ada, berarti kamu bisa langgeng berjodoh. Jadi berjodoh, saya mau disclaimer di sini, bukan jodoh dalam artian saya sudah nikah, Kak. Jadi itu jodoh saya. Kita nggak tahu ya jodoh ini sampai kapan. Jadi kalau ada ciri-ciri seperti yang semesta bilang ini, berarti jodohmu akan langgeng lama. Tetapi kalau tidak, ya berarti mungkin besok, lusa, tahun depan, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, ya kita nggak tahu jodoh kita kapan. Jadi kalau kamu mau jodohmu lama, ikuti pesan semesta ini, ya. Dan apakah dia berjodoh untukmu? Ya nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan kalaupun juga kalian ingin jangan percaya 100% tarot ya. Ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke. Kita langsung saja untukmu Taurus ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus. Taurus, apakah dia berjodoh denganmu? Oke, ikutilah ini agar jodohmu langgeng ya. Bukan hanya persinggahan, bukan hanya karena kesepian saja dia datang kepadamu, tetapi memang dari hati, dari jiwanya ingin memilikimu Taurus. Oke, kita lihat, saya ambil 3 kartu di sini. Ada Eight of Swords. Di sini juga ada Strength. Di sini juga Knight of Swords. Wah. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, carilah orang yang menyayangimu, mencintaimu, memperjuangkanmu penuh dengan lemah lembut. Jangan amarah. Jangan yang menusuk. Jangan yang tidak mensupport. Ini bicara kepribadian ya. Jadi carilah orang yang sepadan dengan dirimu, di mana kamu mau berjuang, dia pun sama. Ya. Terlepas dari siapakah orang ini, ciri-ciri fisiknya, kita bicara ke mentalnya untuk memperjuangkanmu. Kalau kamu mau cari ciri-ciri fisik, silahkan di ini ya, lihat di readingan sebelumnya, itu saya sudah kasih ciri-ciri fisik jodoh ya. Tetapi di sini secara mental yang saya mau bicarakan. Karena fisik dan ciri-ciri mental itu dalam artian beda ya. Jadi yang saya mau bahas di sini secara kepribadiannya supaya langgeng. Jodoh ini kan macam contoh ya, ini lebih ke utama ke sahabat-sahabat yang masih jomblo, belum nikah ya. Kalau sudah nikah kakak gimana? Ya kalau sudah nikah ya terima takdir. Karena saya tidak suruh kamu untuk berpisah. Cuman di sini kalau sudah nikah dan ini ada ciri-ciri yang seperti yang kamu dapatkan, berarti jodoh kamu itu akan langgeng. Tetapi kalau tidak, ya siap-siap aja. Pasti kamu akan berpisah, dalam tanda kutip. Bukan berarti saya mendoakanmu. Tetapi ada juga yang akhirnya memilih untuk bertahan karena harga diri. Yang kedua, status, ataupun mungkin kondisinya keluarga ataupun anak. Tetapi jiwanya mati.
raganya saja yang hidup, sudah nggak ada chemistry. Nah ini kita bicara jodoh ini kan bukan berarti sudah saya nikah sudah stop, itu jodoh saya. No, kadang-kadang orang nikah tapi nggak berjodoh. Kenapa? Karena renggang dalam hubungan rumah tangga, itu nggak nyaman, ribut aja, ataupun mungkin koneksi tidak ada chemistry. Pasangannya selingkuh, istrinya selingkuh, tapi masih satu pernikahan. Demi apa? Status, demi apa? Harta, demi anak. Padahal anak itu juga nggak berbahagia melihat orang tuanya. Makanya kebanyakan anak-anak saat ini trauma. Banyak anak-anak yang ingin jomblo atau ya nikah, nggak usah nikah deh, ya ribet. Makanya banyak yang sudah berumur belum nikah. Kenapa? Karena mungkin dia melihat bahwa, atau trauma dalam masa kecilnya melihat orang tuanya tidak berbahagia. Jadi mungkin dia berpikir bahwa ngapain saya mau menikah kalau saya nggak berbahagia nanti ujung-ujungnya. Karena dia melihat dari orang tuanya yang tidak berbahagia, ribut aja di dalam rumah. Nah ini ya, jadi kalau ini ada di diri pasanganmu, jaminkan kamu akan berjodoh lama. Jodoh ini dalam artian 1 tahun, atau besok, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, atau seumur hidup. Kita nggak tahu jodoh kita tuh kapan, sampai kapan. Ya, kamu mau jodoh 100% energimu, silahkan personal reading. Tetapi di sini secara mental saja dulu. Dia mau berjuang untukmu, kamu mau berjuang bersama. Bukan salah satu berjuang, satunya santai-santai. Ya, satunya cari masalah, satunya emosi, satunya pencemburu. No. Yang bisa membuat dirimu nyaman, pasangan yang takut akan Tuhan, bisa membimbingmu lebih dekat dengan Tuhan. Dia takut akan Tuhan dan membimbingmu. Jadi bukan hanya seorang kepala keluarga saja yang bisa harus membimbing istrinya, ini contoh. Tetapi istrinya juga harus bisa membimbing, sama-sama membimbing ke arah jalan yang benar. Takut akan Tuhan, takut berbuat dosa, bukan malah kita jalani aja dulu ya, ujung-ujungnya melakukan hal-hal yang negatif. Jalani tanpa kepastian. Ini terjadi loh. Akhirnya ujung-ujungnya udah dapat yang dia mau, dia pergi meninggalkanmu. Nah itu bukan jodoh. Jodohnya tuh karena nafsu aja. Makanya saya bilang jodoh kamu itu cuma 1-2 hari, habis itu karena persinggahan ya dia pergi. Ini bicara jodoh yang langgeng loh. Jodoh yang langgeng itu bisa membuatmu nyaman, sepadan. Carilah pendidikan yang sevibrasi. Ya, pendidikan formal atau non formal. Kenapa saya bilang sevibrasi? Sepola pikir, satu pikiran sama. Walaupun mungkin ada perbedaan sedikit, tapi kalau memang konflik ya konflik sehat lah. Ini kan kebanyakan ada konflik yang gak sehat. Pergi lari dari masalah. Setiap kita hidup pasti punya masalah, apalagi dalam percintaan. Tetapi carilah orang yang dewasa. Makanya saya bilang harus sevibrasi dalam pola pikir. Entah ada yang bilang wah dia sudah S3 ya, tapi pola pikirnya anak-anak. Karena pendidikan, itu yang saya bilang, pendidikan formal dan non formal harus seimbang. Jangan dia mengandalkan saya sekolah berarti kamu tuh bodoh. No. Ataupun mungkin kondisinya kamu itu sekolah tapi goblok. Ini ada yang seperti gitu. Ya, merendahkan pasangannya. Padahal dia sudah tahu dia nggak sekolah, tapi merendahkan orang yang sekolah. Ataupun sebaliknya, dia sekolah merendahkan orang yang nggak sekolah. Ini contoh ya, bukan nggak sekolah, tapi maksudnya pendidikannya di bawah. Ingat, pendidikan formal ya, itu hanya bisa membimbingmu. Semua itu kembali pada dirimu lagi, atau dirinya. Kedewasaan masing-masing dalam mengambil tindakan, sikap untuk memperjuangkan cinta. Ya, jadi carilah orang yang sepadan, baik dari agama ya, supaya langgeng gitu ya. Kalau memang tidak sepadan, tidak tidak seiman gimana ya, terserah dari kamu. Bisa juga, tapi cari solusinya. Ada kan beberapa yang cinta nggak bisa ada solusi, akhirnya putus, mengorbankan cintanya demi kebahagiaan orang lain. Contoh ayah ibunya, ini kalau bicara agama. Atau takut terintimidasi sehingga akhirnya mau tidak mau dia melepaskan cinta karena takut beban moral nggak kuat. Ya, jadi dia pergi mengorbankan kebahagiaannya. Ini hati-hati. Ataukah kamu? Jadi carilah yang sepadan aja. Ini yang semesta mau carikan sepadan. Kenapa? Karena energi Taurus ini beda dengan energi-energi macam contoh Sagittarius. Kalau Sagittarius nggak sepadan dalam hal apapun, tapi kalau pola pikir sepadan dia bisa gas. Kalau Taurus ini tidak. Kamu harus sepadan supaya apa? Emosi dan mentalmu itu jangan down. Ya.
terus bisa menjadi diri sendiri, dia bisa mendukungmu, kamu tidak menjadi pribadi yang lain, kamu tetap bisa ceria seperti dirimu saat sebelum bertemu dengan dirinya. Tidak membatasi atau jaim, ya sudah kayak serasa pulang ke rumah gitu ya, santai, tidak ada kepalsuan. Ini loh busuk-busuk saya, ini loh bagus-bagusnya saya, ini loh lebih-lebihnya saya, ini loh kurang-kurangnya saya, tanpa ada kepalsuan, tanpa ada modus, tanpa ada apapun yang supaya terlihat bagus untuk menyenangi hati satu pasangan. Ini kenapa saya bilang untuk menyenangi satu hati pasangan, karena kalau begini berarti dia akan macam contoh di kamu karakternya begini, besok di orang lain begini, begitu penuh drama. Tetapi kalau seandainya dia bersamamu dan memang dia menjadi diri sendiri, dan kamu pun bisa menjadi diri sendiri di hadapan dia, itu jodoh yang bagus. Kenapa? Tidak ada kepalsuan. Kebanyakan tuh orang kan palsu kan, dimana waktu masih pacaran ya baik-baik, pas sudah nikah wah sudah nggak, ya pokoknya aneh-aneh lah, sudah nggak ada chemistry. Ya itu karena penuh dengan kepalsuan, bukan menjadi dirinya sendiri. Karena dia sudah capek menjadi dirinya sendiri, menjadi orang lain, akhirnya dia menjadi dirinya sendiri, pasangannya tidak terima. Kenapa kamu seperti begitu? Sudah tidak seperti yang dulu, karena penuh kepalsuan. Makanya carilah orang yang betul-betul bisa membuatmu jadi diri sendiri tanpa ada palsuan gitu ya, atau mau menerima yang baik saja tapi nggak mau menerima keburukanmu. Ingat, manusia nggak ada yang sempurna, begitupun kamu ya. Oke, kita lihat 3, saya ambil 5 kartu. Oke. Di sini juga ada Temperance, 2 of Swords, 8 of Swords, Ace of Cups, dan 5 of Swords. Jadi seperti gitu ya. Oke, saya rapikan dulu. Dimana semesta mau sampaikan juga kepadamu ya, kalau kamu mendapat pasangan yang mendukung dan mensupportmu, itu berarti dia ya mau yang terbaik untukmu, mau kamu maju. Dia mendukung impianmu, bukan mematahkan semua cita-citamu. Ada loh yang merasa bahwa kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh kerja, kamu nggak boleh kesana, kamu nggak atur ke rumah tetangga aja, bermain aja nggak boleh, harus di rumah terus ya, main HP juga nggak boleh, diperiksa terus. Kita kan nggak nyaman kan. Ini masih, apalagi masih pacaran, sudah atur-atur gitu, nggak ada saling kepercayaan, nggak ada kejujuran. Soalnya kalau kamu menipu, itu kan tekanan buat kamu. Kok saya dibilang nipu ya? Itu kan walaupun dia tidak bilang secara kamu tuh nipu saya kan, kamu tuh punya selingkuh atau tidak, enggak, tapi kan kamu yang merasa, kok saya begitu ya. Jadi toksik untuk pasanganmu, jangan menjadi toksik gitu, karena dia punya perasaan. Coba kalau seandainya kamu juga dilakukan begitu ke dia, pasti dia marah. Nah ini kita bicara nih khusus untuk yang belum nikah ya. Kalau sudah nikah ya kamu yang harus bisa lihat dulu. Kalau memang ini masih ada di pasanganmu, berarti kamu masih bisa berjodoh lama. Tapi kalau tidak ya siap-siap saja, makan hati. Tapi itu ya saya bilang di awal tadi, terimalah nasibmu. Karena di sini bukan ranahnya saya suruh kamu bercerai, itu pilihanmu. Cuman saya bilang kalau kita bicara berjodoh, jodoh ini bukan bukan yang dalam artian kalau macam sudah nikah itu jodoh saya kamu, no. Orang nikah cerai ada 10 tahun, berarti dia sudah gak berjodoh, jodohnya cuma 10 tahun ya. Kita bertemu masih pacaran kak, mungkin kita jodoh, oh ternyata di persinggahan aja cuman 2 bulan 3 bulan udah putus ya, itu sudah jodohnya. Makanya saya bilang untuk kamu bisa langgeng mendapatkan jodoh ini, yang semesta bilang tadi ya, dia bisa membuatmu lebih dekat dengan Tuhan, satu pemikiran, bisa membuatmu menjadi pribadi yang tanpa topeng, menjadi pribadi yang mandiri ya, menjadi diri sendiri. Dia selalu mendukung impianmu, mensupportmu, bukan menuduhmu macam-macam ya, tidak jujur, menuduhmu selingkuh. Ini kan ada. Jadi carilah orang yang jujur juga, kamu pun jujur juga bersamanya ya. Mau diajak komunikasi, saya lihat di sini komunikasi kalian tuh kayak macam nggak ada ya, diam-diam aja, seolah-olah berjuang sendiri.
Tuh, berarti ini semua berjuang sendiri nih. Ya. Kalau komunikasi ribut, ya. Atau kalau tidak tersinggung. Ya. Kalau kamu mendapatkan pasangan yang cepat tersinggung, ya berarti dia mau hidup enak aja. Padahal hidup di dunia ini, apalagi dalam satu hubungan tuh, kita tidak bisa menghindari konflik. Konflik itu harus diselesaikan. Makanya saya bilang konflik yang sehat. Dimana ada konflik, cari solusinya, bukan malah pergi menghindar, marah, tersinggung, bahkan berpisah gara-gara konflik. Cari orang-orang yang memang konflik secara sehat, bukan konflik yang tidak sehat. Mau egonya sendiri, ataupun kamu juga sama. Ya, jadi kalau kalian bisa mendapatkan sosok yang seperti gini, jaminkan kamu punya jodoh tahan lama. Ya, tidak menghakimimu, menghormatimu, menyayangimu, bahkan menyayangi sahabat-sahabat, ya, artinya dia itu menyayangi bukan berarti triparty ya. Menyayangi di sini maksudnya ya dia menganggap sahabatmu tuh sahabatnya dia juga. Dia sopan kepada sahabatmu. Bukan dalam artian ada beberapa yang negatif, sahabat yang negatif ya tetap dia bisa mengontrol emosi. Tidak langsung kamu nggak boleh main-main dengan dia ya. Ini. Kamu tuh ajak-ajak marah, tapi mengarahkan. Ya. Bahwa itu kayaknya nggak baik sayang. Kamu mainnya dengan dia tapi jangan yang main begini, karena itu nggak baik, diarahkan. Tapi kalau dia sudah marah-marah atau membatasi ruang gerak kamu, itu berarti sudah membuat kamu nggak nyaman. Ya, dia menghormati keluargamu. Ini bahkan ada yang orang tua aja kayak macam sudah nggak mau diomongin. Ya, orang mertuanya datang didiamin atau sibuk sendiri, ataupun mungkin ya dia contoh ya, istrinya pergi ke rumah orang tuanya sendiri tanpa ditemani suaminya, padahal suaminya nggak sibuk. Ini contoh. Ataupun sebaliknya, istrinya nggak hormat sama mertua. Ini ada seperti gitu. Kalau ciri-ciri ini sudah terjadi, wah siap-siap saja. Kalaupun Kak Ica, saya tetap bersama suamiku, ya berarti mungkin hatimu yang mati. Karena sudah ibaratkan yang tadi saya bilang ya, demi status, ya, demi nama baik, demi anak, demi keluarga besar, ya tetap di situ, padahal hatinya udah hancur, udah nggak ada rasa sama pasangannya. Itu kan berarti nggak berjodoh juga, walaupun satu rumah. Hubungan seks juga kayak hambar, seolah-olah itu ya kebutuhan aja tuh, kasih aja, nggak ada rasa cinta. Bahkan mungkin ada yang beban memberikan seks karena tertekan. Ya, jadi carilah orang yang seperti gini, yang semesta mau. Ya, orang yang betul-betul memprioritaskan kamu. Ya, dia tidak tertarik dengan yang lain, ada kesetiaan untukmu, memberikan rasa aman nyaman kepadamu, ya, dan mau mensupportmu. Jangan malah kesana salah, kesini salah, bikin ini salah, bikin itu salah. Terus apa? Mencari-cari kesalahan, tidak bertanggung jawab. Jadi kalau orang-orang yang model kayak begini ada pada dirimu, yang kamu dapatkan, pertahankan dia. Tapi kalau tidak, ya sabar, arahkan. Kalau kamu tidak arahkan dan kamu sudah tidak mampu, ya siap-siap saja akan berpisah. Makanya ini saya sarankan untuk yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah, yang tadi saya bilang, serahkan kepada semesta, banyak doa aja supaya jodohmu langgeng. Walaupun mungkin kondisinya sudah tidak sevibrasi dalam hati, tetapi tetap langgeng di rumah tangga. Karena kebanyakan orang langgeng di rumah tangga itu belum tentu langgeng loh. Kelihatan langgeng aja, padahal hatinya enggak. Cuman dibandingkan ribut ya, dibandingkan malu. Nah ini ya, jadi ataupun mungkin jodoh ya, kalau dibilang ya mungkin nanti di 10 tahun ke depan, 5 tahun, ya kita nggak tahu. Akhirnya berpisah. Karena nggak nyaman. Nah itu ya, jadi kalau dia ada di orang-orang ini yang seperti yang semesta sampaikan kepadamu, pertahankan dia, perjuangkan juga dia. Jangan hanya mau diperjuangkan, tapi kamu perjuangkan dia ini, sama-sama berjuang untuk hubungan. Supaya kehidupan kalian langgeng. Konflik diselesaikan. Kita tidak bisa menghindari konflik, tapi harus diselesaikan. Karena selama kita hidup pasti ada konflik. Bukan berarti saya nggak mau marah sama dia, saya ikut-ikut aja deh. Jadi membenarkan kesalahan dia, ujung-ujungnya kamu tersiksa sendiri. Seperti gitu ya. Oke,
itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.